Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Jadi melihat tentang salah seorang pemain yang bakal akan memperkuatkan timnas Indonesia, yaitu Martin Paes. Nah, saat ini telah hangat di media sosial ya, yang mana penampilan Martin Paes yaitu seorang penjaga keeper yang berukuran tinggi yang bakal akan tampil di putaran yang ketiga dan dikatakan akan tampil pada perlawanan 4 bulan lagi dari sekarang. Dan untuk proses pertukaran kewarganegaraan saya lihat memang sudah selesai ya, dan telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Cuma hari ini cabarannya adalah perpindahan federasi ya, di peringkat FIFA, di peringkat klubnya mungkin, dan itu satu perkara yang masih lagi dalam proses yang saya dengar baru-baru ini melalui media sosial dan juga melalui berita-berita yang sahih seperti dari Bung Ropan, dari pernyataan-pernyataan Pak Erick Thohir, dan apabila Martin Paes akan tampil ya untuk timnas Indonesia. Nah, di sini akan bertambah lagi kekuatan Indonesia untuk putaran yang ketiga ini. Nah, bila melihat untuk penampilan pemain-pemain untuk putaran yang ketiga ini, beberapa pemain handalan yang akan gabung ya dengan timnas Indonesia. Dan sekarang ini pun bila melihat ya dengan pemain-pemain yang sudah sedia ada nih, mereka telah bertahan sehingga menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang telah lolos ke putaran yang ketiga. Nah, jadi dengan adanya Martin Paes ini memang agak berbaloi dan sudah tiba masanya Indonesia menempatkan Martin Paes dalam putaran yang ketiga ini, karena dia sudah terbiasa ya bagaimana menghadapi pemain-pemain di liga-liga Eropa ya. Jadi antara kekuatan baru yang akan wujud pada timnas Indonesia adalah dengan kehadirannya Martin Paes. Jadi guys, ada beberapa waktu lagi ya, sekitar 4 bulan untuk Indonesia melakukan persiapan dari segi kekuatan ataupun bagaimana mereka punya strategi bagi menghadapi tim-tim yang lebih berat lagi. Jadi Indonesia berada di grup C untuk putaran yang ketiga ini, dan tim-tim yang mereka hadapi seperti Arab Saudi guys, karena dalam grup sini ada 3 tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia ya. Jadi itu yang agak berat juga dihadapi oleh Indonesia, tetapi tidak mustahil untuk Indonesia bisa mendapat tempat pada putaran yang ketiga ini, karena wajah-wajah baru dalam pasukan timnas Indonesia memang jauh berbeda berbanding dengan yang dulu. Dan bila melihat bagaimana penampilan mereka baru-baru ini guys, kalian mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Tom Hai ya, lepas tu ada beberapa pemain diaspora yang begitu dari segi penampilan mereka memang ada kelainan lah, dan inilah yang menarik minat para penggemar untuk memberi harapan yang penuh. Dan sebenarnya bukan sejak di Indonesia mengharapkan agar Indonesia bisa melaju ya pada putaran yang seterusnya di ASEAN. Se-ASEAN kita turut mendoakan dan juga mengharapkan agar pasukan timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, karena antara wakil di ASEAN ini Indonesia saja yang tembus ke putaran yang ketiga. Jadi berbalik kita kepada Martin Paes ya. Martin Paes ini dia punya ketinggian antara 190 cm ke atas begitulah. Jadi yang mereka hadapi nih untuk putaran yang ketiga ini adalah pemain-pemain yang sudah biasa main di Eropa. Jadi dari segi bentuk fizikal itu memang besar-besar lah kan. Jadi bukan bilang Hernando tidak baik, tetapi untuk putaran yang ketiga ini mungkin Martin Paes diperlukan
untuk menghadapi tim-tim yang lebih berat lagi. Kerana ya kita tidak mau juga seperti sebelum ini ya, apabila berlaku kecederaan ya, Hernando cedera dalam perlawanan menentang apa ya, memang ada kalian pasti ingat tuh kan, dia telah cedera. Jadi perlu ada pengganti. Biasanya yang kita lihat adalah pengganti pemain-pemain yang bermain di apa nih, ialah 11 orang tuh kan, selain daripada kiper. Tetapi kali ini Martin Paes yang menjadi sorotan, dan saat ini dalam proses ya, ada beberapa tinggal sisa proses untuk perpindahan federasi, yang mana Martin Paes dari segi kewarganegaraan itu sudah sah rasmi menjadi warga negara. Nah, ini satu kelebihan guys lagi apabila Martin Paes datang ataupun tampil pada putaran yang ketiga ini. Saya tidak tahulah sama ada perkara ini menjadi satu strategi federasi untuk tidak mewar-warkan sama ada dia confirm ataupun tidak. Tetapi bagi saya pihak lawan sudah meneliti ataupun melihat dan juga mengkaji bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Sebab sebelum ini Indonesia memang untuk sampai ke putaran ketiga ini sejarah nih bagi timnas Indonesia. Jadi tim-tim lawan di Eropah pasti akan mengkaji, meneliti, menilai dan juga mencari bagaimana untuk mengalahkan Indonesia. Jadi itu mungkin satu strategi mungkin Federasi Indonesia untuk tidak mewar-warkan siapa yang bakal akan main untuk putaran yang ketiga ini. Mungkin ya, ini berkemungkinan. Tetapi dengan kehadiran Martin Paes ini, apa yang saya dapat lihat bahwa pasukan timnas Indonesia akan dapat lagi kekuatan baru untuk benteng pertahanan. Kerana yang mereka hadapi ini adalah tim-tim yang berbadan gede ya. Jadi sudah pastinya dari segi body itu perlu juga lawan dari segi bentuk fizikal tu. Jadi penampilan timnas Indonesia untuk putaran yang ketiga ini saya lihat memang sudah cukup rapi ya. Dari segi pemain-pemain diaspora yang sudah terbiasa bermain dengan Liga Eropah yang akan tampil untuk putaran yang ketiga ini. Jadi bayangkan sebelum ini Indonesia berada di posisi yang keberapa? 177, 78 begitu. Tetapi dari masa ke semasa penampilan yang telah ditunjukkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia ya, mereka dapat merubah ya suasana dan juga dari segi rekod mereka ya. Hari ini berada di posisi yang ke-134, mengalahkan lagi Malaysia. Kalau sebelum ini Malaysia berada di atas Indonesia, sekarang Indonesia berada di atas Malaysia. Jadi dengan perubahan inilah yang telah membuka mata, membuka pikiran dan juga menjadi inspirasi pada tim-tim yang ada sekitar di ASEAN ini. Dan bila melihat ya usaha Federasi Sepak Bola di Indonesia, mereka mencari pemain-pemain keturunan ini untuk gabung dengan Indonesia. Nah, itu satu kekuatan dan juga satu cara yang mereka lakukan untuk memperkuatkan tim mereka. Jadi benda-benda macam inilah yang perlu diambil contoh oleh tim-tim yang ada di sekitar ASEAN ini, kerana dia bukan soal diaspora ataupun keturunan. Sekarang apabila gabung dengan satu-satu tim ataupun contoh dengan Indonesia, dia membawa masuk pemain-pemain naturalisasi atau keturunan ini. Apabila sudah gabung, dia sudah namanya tim nasional. Tidak adalah membedakan ini tim keturunan, ini tim lokal. Tidak ada di situ ya. Cuma ada segelintir komentator ataupun netizen nih yang mungkin tidak paham. Dia ingat apabila masuknya tim gabungan ataupun pemain-pemain diaspora ini, dia ingat itu asing.
Itu ternyata salah ya, karena pemain-pemain diaspora ini adalah keturunan Indonesia juga. Sebab kita menceritakan tentang Indonesia nih, mereka juga berdarah Indonesia, sama ada nenek ataupun mereka pasti ada darah Indonesia yang mengalir pada tubuh mereka. Jadi sekarang ini telah berbondong-bondong pemain-pemain keturunan yang ingin gabung dengan Indonesia. Kenapa rasa-rasanya saat ini baru ramai yang berbondong-bondong? Adakah disebabkan mereka sukarela ataupun melihat tentang prestasi timnas Indonesia yang semakin meningkat, semakin melonjak saat ini? Saya rasa kedua-dua faktor itulah, dari segi kerana betul-betul ingin membela Indonesia dan juga melihat reputasi timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik berbanding dengan yang dulu. Jadi apabila melihat Martin Paes, beliau akan tampil, semoga dia dapat tampil untuk putaran yang ketiga ini. Sungguh pun dalam proses perpindahan federasi, kita di ASEAN ini mengharapkan agar Martin Paes dapat tampil pada putaran yang ketiga ini. Mungkin tidak tahulah sama ada perlawanan perdana ataupun perlawanan kedua dan seterusnya. Yang pastinya Martin Paes sangat diharapkan agar dapat membela timnas Indonesia. Dan sekarang ini Indonesia adalah menjadi satu harapan kita pada ASEAN. Seluruh ASEAN ini mengharapkan pada Indonesia, sebab Indonesia satu-satunya wakil ASEAN untuk ke Piala Dunia, guys. Jadi besarlah harapan kita semua agar Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan kita juga sering mengikuti perkembangan timnas Indonesia, kerana inilah wakil ASEAN. Indonesia memang untuk timnasnya, tetapi kerana Indonesia ni berada di sekitar ASEAN dan satu-satunya wakil di ASEAN ni, jadi kita memberi sepenuh harapan dan juga dukungan, baik dari segi doa, media sosial, dan juga untuk memberi suntikan motivasi. Kita satu hati untuk kali ini, kita satu hati untuk memberi dukungan yang penuh terhadap pasukan timnas Indonesia agar dapat melakukan yang terbaik pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Nah, guys, apapun untuk topik kali ini berkaitan dengan kekuatan baru timnas Indonesia, setakat itu saja, karena dari hari ke hari saya pun memerhati dan juga mengikuti bagaimana persiapan pasukan timnas Indonesia dan kelebihan yang ada pada Indonesia apabila mempunyai seorang ketua umum yang sangat berpengalaman, sangat luas dia punya kabel ataupun dia punya jaringan, sampai FIFA, sampai klub-klub di luar negara, yaitu Pak Erick Thohir. Jadi Indonesia beruntung disebabkan mempunyai salah seorang sosok yang betul-betul menjiwai, memahami bagaimana dunia sepak bola. Jadi saya masih ingat lagi kata-kata Pak Erick Thohir, bola ini bukan sekadar sukan tetapi bola is business. Jadi dia punya pemikiran ini bisnis juga, guys. Jadi itu yang sangat luas dia punya pemikiran, dan juga dia punya target-target itu yang mungkin orang rasa mustahil, tetapi Pak Erick Thohir ni sentiasa positif. Ini yang saya rasa salut pada Pak Erick Thohir ni, yang mana dengan caranya ni juga telah membuka minda tim-tim yang ada di sekitar ASEAN sekarang ini, guys. Jadi kebangkitan Indonesia saat ini telah membuka minda, membuka mata ASEAN untuk mencontohi bagaimana Indonesia dapat melakukan hal itu. Apakah perkara-perkara yang dilakukan oleh federasi sehingga telah merubah persepsi sepak bola terhadap Indonesia. Jadi Indonesia akan menjadi satu role model lah bagi saya sekitar di ASEAN ini, kerana telah membuktikan dan juga telah terbukti bahwa mereka telah satu-satunya yang telah lolos ke putaran yang ketiga. Jadi itu saja untuk kali ini, guys. Kita bertemu lagi di video akan datang.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.